pikiran sehat dan juga bersemangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang keempat. Hitam putih warna keledai, duduk bersila di atas dipan. Rajin belajar, pangkal pandai, itulah kunci dalam kehidupan. Lada pedas tambah ketumbar, madu manis dari si lebah. Hormati guru yang mengajar, supaya ilmu menjadi berkah. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Cukup dan terima kasih. Sekarang mari kita saksikan videonya. Tonton sampai selesai ya. Jangan di-skip agar kamu dapat memahami materi dengan baik. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita melihat berbagai contoh reklame. Yang pertama yaitu reklame berjudul "Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba". Yang kedua tentang bijak dalam memilih makanan. Reklame yang ketiga, matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar Anda. Reklame yang keempat tentang cegah dengan 3M+. Hari Demam Berdarah Nasional, perangi nyamuk dengan tepat. Reklame yang kelima tentang lomba balita sehat desa sejahtera. Sekarang ayo kita berdiskusi tentang reklame tersebut. Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. Yang pertama, apa isi setiap reklame pada gambar di atas? Yang kedua, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Setelah anak-anak menyelesaikan diskusi, anak-anak bisa melihat hasil diskusi pada tabel berikut. Misalnya yaitu seperti ini. Gambar 1 berisi tentang melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reklame gambar 2 berisi tentang larangan untuk tidak merokok. Reklame gambar 3 berisi himbauan bijak memilih makanan. Reklame gambar yang keempat berisi tentang informasi pencegahan penyakit demam berdarah. Dan gambar yang kelima berisi tentang ajakan lomba balita sejahtera pada suatu desa. Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Reklame tersebut menarik karena reklame itu terdapat gambar yang sangat bagus, misalnya seperti itu. Reklame itu menarik karena tulisannya jelas untuk dibaca. Reklame itu menarik karena mengandung gambar yang berwarna-warni dan lain sebagainya. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti pada gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang.
Contoh reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Sekarang ayo kita berlatih dengan yang pertama. Carilah gambar baliho kemudian tempel pada kotak berikut. Yang kedua, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera? Yang ketiga, gambarkan rancangan baliho tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar di media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar-gambar dapat digunakan dengan cara teknik montase. Buatlah rancangannya pada selembar kertas. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apakah kamu juga menjaga kesehatanmu? Bagaimana caramu menjaga kesehatan? Saat ini mungkin kamu tidak lagi kanak-kanak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu sudah bisa menjaga kesehatan tubuhmu, misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Ayo kita ingat kembali tentang ciri-ciri masa pubertas. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki yaitu: yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan juga kemaluan. Yang kedua, suara jadi membesar. Yang ketiga, tumbuh jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Selanjutnya, ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Yang pertama yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan juga kelamin. Yang kedua, suara jadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, pinggul melebar. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita membaca bacaan berikut ini. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi.
masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK atau pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran batik. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Judul bacaan dengan isi bacaan sesuai karena bacaan berisi tentang upaya yang dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Bacalah bacaan berikut, kemudian cermati judul dan isi bacaannya. Judul bacaannya yaitu Sukseskan Gerakan Literasi di Masyarakat. Kamu bisa membaca bacaan ini dengan cara pause video ini. Bacaan di atas antara judul dan isi bacaan tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai? Tuliskan dalam kolom berikut. Judul pada bacaan kurang sesuai. Judul yang sesuai yaitu Menanamkan Minat Baca pada Masyarakat. Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi tentang tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran yang keempat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.